Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Desember 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,75%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,5%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal, khususnya juga termasuk stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, serta upaya bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman COVID-19, akselerasi stimulus fiskal dalam APBN 2021, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Di samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif. Tiga, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah terjaganya ketahanan sistem keuangan. Keempat, mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan dengan koordinasi bersama OJK. Kelima, memperkuat pendalaman pasar uang melalui perluasan underlying DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) guna meningkatkan likuiditas, serta penguatan JISDOR sebagai acuan dalam mekanisme penentuan nilai tukar di pasar falas. Keenam, memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Ketujuh, mempercepat transformasi digital dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan percepatan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu pertama, memperpanjang kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QR Indonesian Standard (KRIS) sebesar 0% untuk merchant usaha mikro sampai dengan 31 Maret 2021. Kedua, memperkuat dan memperluas implementasi elektronifikasi dan digitalisasi baik di pusat maupun di daerah, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta otoritas terkait melalui pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TPPDD). Tiga, mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi serta kolaborasi perbankan dengan fintech melalui percepatan implementasi Sandbox 2.0 antara lain meliputi regulatory sandbox, industrial test, innovation lab, dan startup. Kedepan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan yang erat
erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kinerja perekonomian global terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi dunia didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Perkembangan sejumlah indikator dini pada bulan November 2020 mengkonfirmasi perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung. Kenaikan Purchasing Managers Index (PMI) di bidang manufaktur dan jasa terus berlanjut di Amerika Serikat dan Tiongkok. Keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Eropa, serta tingkat pengangguran menurun di banyak negara. Dengan perkembangan tersebut, perbaikan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh di kisaran 5% pada tahun 2021 setelah terkontraksi 3,8% pada tahun 2020. Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sesuai perkiraan sebelumnya. Di dalam negeri, perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik juga terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator pada November 2020 seperti peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI manufaktur, dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Kedepan, vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19 merupakan kondisi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut. Prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai langkah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong, pertama, pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah. Kedua, akselerasi stimulus fiskal dalam APBN 2021. Penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta kelima, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mulai positif pada triwulan 4 2020 dan akan berada pada kisaran -1% hingga -2% pada keseluruhan tahun 2020, yang kemudian akan meningkat lebih tinggi, yaitu pada kisaran 4,8 sampai 5,8% pada tahun 2021. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia
diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah, didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut. Neraca perdagangan pada bulan November 2020 mencatat surplus sebesar 2,61 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan surplus pada bulan-bulan sebelumnya sebesar 3,58 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik juga berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat aliran masuk atau net inflow sebesar 2,54 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Oktober hingga 15 Desember 2020. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2020 juga tetap tinggi, yaitu 133,6 miliar dolar Amerika Serikat, setara pembiayaan 9,9 bulan import atau 9,5 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Level atau tingkat kecukupan cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan di bawah 1,5% dari PDB pada tahun 2020 dan terjaga pada sekitar 1-2% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah pada tanggal 16 Desember 2020 menguat 0,63% secara rata, meskipun melemah terbatas 0,04% secara point to point dibandingkan dengan tingkat atau level November 2020. Perkembangan nilai tukar rupiah yang terjaga dan stabil didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Dengan perkembangan ini, rupiah sampai dengan 16 Desember 2020 secara year to date mencatat depresiasi sekitar 1,72% dibandingkan dengan tingkat pada akhir 2019. Kedepan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih under value. Hal ini didukung defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah dan terkendali, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Inflasi tercatat rendah, sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada November 2020 tercatat 0,28% month to month, sehingga secara tahunan inflasi mencapai 1,59% year on year. Inflasi inti tetap rendah, sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran sasaran yang ditetapkan, dan stabilisasi nilai tukar rupiah yang terjaga. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat terutama karena faktor musiman akibat kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berlalunya musim panen serta harga komoditas global yang meningkat.
Inflasi kelompok administer prices juga meningkat, didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara di tengah deflasi komoditas tarif listrik sejalan dengan kebijakan penyesuaian tarif. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada tahun 2020 lebih rendah dari batas bawah target inflasi dan kembali ke sasarannya 3% plus minus 1% pada tahun 2021. Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar, bahkan melimpah, sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Hingga 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif easing di perbankan sekitar 694,9 triliun rupiah, terutama bersumber dari penurunan giro wajib minimum GWM sekitar 155 triliun rupiah dan ekspansi moneter sekitar 524,1 triliun rupiah. Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK di perbankan, yaitu mencapai 31,52% pada November 2020 dan rendahnya rata-rata suku bunga pasar uang antar bank atau PUAP overnight sekitar 3,2% pada November 2020. Longgarnya likuiditas serta penurunan BI 7-day reverse repo rate yang sudah dilakukan Bank Indonesia selama ini berkontribusi pada menurunnya suku bunga deposito dan kredit modal kerja dari 4,93% dan 9,38% pada Oktober 2020 menjadi 4,74% dan 9,32% pada November 2020. Meskipun demikian, Bank Indonesia memandang bahwa penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lambat. Penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Di pasar keuangan, imbal hasil SBN 10 tahun turun dari 6,16% pada akhir November 2020 menjadi 6,07% pada 16 Desember 2020. Bahkan pada dewasa ini sudah tembus di bawah 6%. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit yaitu M1 dan dalam arti luas M2 pada November 2020 tetap tinggi, yaitu masing-masing sebesar 15,8% year on year dan 12,2% year on year. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai bagian upaya untuk mendukung percepatan implementasi program pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebesar 75,86 triliun rupiah termasuk dengan skema lelang utama atau non-competitive bidder, green shoe option, dan private placement.
Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pembiayaan public good dalam APBN tahun 2020 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 berjumlah 397,56 triliun rupiah. Dengan demikian keseluruhan SBN dalam APBN tahun 2020 sesuai keputusan bersama tersebut telah dilaksanakan. Dengan demikian secara keseluruhan Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan dan pembagian beban dalam APBN 2020 guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebesar 473,42 triliun rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga telah merelasikan pembagian beban dengan pemerintah atas penerbitan SBN untuk pendanaan non-public goods UMKM sebesar 114,81 triliun rupiah dan non-public goods korporasi sebesar 62,22 triliun rupiah sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020. Dengan sinergi ini, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Oktober 2020 tetap tinggi, yaitu mencapai 23,7%. Dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) tetap rendah, yaitu 3,15% secara bruto dan 1,03% secara neto. Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan, khususnya perbankan, masih lemah, tercermin dari pertumbuhan kredit pada November 2020 yang masih terkontraksi 1,39% year on year, sementara DPK dana pihak ketiga perbankan tumbuh relatif tinggi, yaitu 11,55% year on year. Bank Indonesia memandang bahwa rendahnya pertumbuhan kredit lebih disebabkan oleh sisi permintaan dari dunia usaha, di samping karena persepsi risiko dari sisi penawaran oleh perbankan. Pertumbuhan kredit berpotensi akan meningkat pada sektor-sektor seperti industri makanan dan minuman, industri logam dasar, industri kulit dan alas kaki, di samping sejumlah sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Kinerja korporasi pada sektor-sektor tersebut serta pada UMKM juga menunjukkan perbaikan, tercermin pada peningkatan indikator penjualan dan kemampuan bayar di dunia usaha. Transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perbaikan ekonomi disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia memperkirakan tren digitalisasi akan terus semakin kuat didukung dengan integrasi ekosistem antara digital banking dengan fintech. Selanjutnya, kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan kepada penguatan momentum pemulihan ekonomi nasional, bersinergi erat dengan pemerintah dan otoritas lainnya, serta perluasan akseptasi digital di seluruh wilayah Indonesia.
untuk kesepakatan bersama yang pertama antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan yang tanggal 16 April 2020 akan berlanjut tahun 2021. Dan alhamdulillah Ibu Menteri Keuangan dan saya juga sudah menandatangani perpanjangan SKB 1 yang semula berakhir 31 Desember 2020 diperpanjang sampai 31 Desember 2021. Itu adalah keputusan bersama satu ya, di mana Bank Indonesia sebagai pembeli siaga non-competitive bidder dalam lelang perdana SBN oleh pemerintah, bahwa pemesanan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah selama ini juga menggunakan data dari burden sharing tersebut yang sudah tadi sampaikan. SBN-nya sudah diterbitkan, Bank Indonesia sudah membeli, dan kemudian dananya untuk memesan vaksin. Hasil asesmen Bank Indonesia melihat data-data yang terkini sampai dengan November, baik kegiatan penjualan retail, baik kegiatan yang berkaitan dengan investasi, ekspor, bahkan juga berbagai data dari transaksi sistem pembayaran maupun juga dari hasil asesmen big data. Kembali saya sampaikan, dengan berbagai indikator tadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mulai positif pada triwulan 4 2020 dan berada pada kisaran -1% hingga -2% untuk keseluruhan tahun 2020. Bank Indonesia menyambut gembira merger dari Bank Syariah ini karena sebagaimana diketahui Bank Indonesia sangat mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua, tentu saja potensi di Indonesia itu sangat besar, dan dalam konteks ini pengembangan ekonomi syariah yaitu pembentukan halal value chain itu menjadi sangat penting agar demand permintaan mengenai keuangan syariah termasuk dari perbankan syariah ini akan semakin besar. Berdasarkan penerbitan Global Index yang terakhir, Indonesia masuk the best 10 di dalam ekonomi keuangan syariah, baik di bidang keuangannya, di bidang makanan, di bidang fashion maupun yang lain-lain. Yang ketiga, ingat, Bank Indonesia juga telah melakukan berbagai penguatan kebijakan moneter dan makrobudensial di bidang syariah, bahwa Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai inisiatif baru dan kebijakan-kebijakan baru di dalam mengembangkan, memperluas pasar uang syariah.